Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia. Kenapa dinyatakan bahwa harta itu adalah ujian? Bukankah dengan harta yang lebih kita justru bisa meningkatkan ibadah kita? Kita bisa bersedekah, kita bisa menyantuni anak-anak yatim, kita bisa membantu sesama, bisa menyantuni orang-orang yang miskin dan sebagainya. Itu memang benar saudara, kalau melihat atau sisi positifnya harta, dari sisi positifnya harta. Tetapi sebaliknya saudara, kalau pengaruh dampak dari sisi negatifnya harta, justru kita akan menjadi egois, justru kita akan menjadi kejam, justru kita akan menjadi serakah, kita akan menghalalkan segala cara. Bahkan kita bisa lupa kita sebagai suami, kita bisa lupa sebagai anak, kita bisa lupa sebagai saudara, bahkan kita bisa menjadi lupa kita sebagai sesama manusia. Itulah akibat atau pengaruh dari sisi negatifnya harta. Tapi selama ini kita melihat harta sesederhana itu. Kalau kita punya harta, kita bisa begini dan sebagainya. Tapi kita tidak sadar, tidak memahami bahwa harta itu punya dua sisi ya. Di balik positif juga ada negatifnya. Nah, ketika manusia itu lemah, maka energi negatif harta ini yang memainkan diri kita. Kita akan dikuasainya. Kita tidak sadar kita bisa dikuasainya. Sehingga kita ini akan diperlakukan oleh harta itu sendiri. Kita ini akan digunakan oleh harta itu. Kalau manusia yang dikuasai harta ini, kita lihat pikirannya. Kalau pikirannya ini sudah dikuasai oleh energi harta, maka di dalamnya pikiran itu yang ada hanyalah energi harta. Makanya kita mungkin pernah melihat ya, orang yang di pikirannya selalu harta dan sebagainya. Orang akan pikirannya ini selalu berpikirnya kurang terus, walaupun misalnya sudah punya rumah 10 bahkan 100 pun kurang terus. Terus orang akan berbuat ya, menghalalkan segala cara. Ya, itu tandanya bahwa orang itu dikuasai oleh harta. Karena harta yang menguasai berarti harta yang memiliki hidupnya manusia itu. Sehingga manusia ini akan digunakan untuk memperoleh harta terus. Cara berpikirnya, artinya akan ditutup oleh harta. Artinya akan menjadi gelap. Nah, disitulah manusia lemah. Ya, sehingga hidupnya manusia ini sebenarnya sudah dimiliki harta. Hidupnya manusia pasti digunakan oleh harta. Jadi harta ini sebenarnya bukan kita yang mengendalikannya atau kita yang menggunakannya. Justru hidup kita ini sudah menjadi budaknya. Sehingga kita ini berbuat ya sebenarnya karena kehendaknya harta. Akhirnya kita tidak sadari bahwa hidup kita ini sudah dimiliki harta. Akhirnya hidup kita ini demi harta. Nah, kalau sudah demi harta, ya apa yang di dalam hidup kita ini esensinya harta. Kalau di pikiran ya yang dipikir harta. Akibatnya ya banyak orang ini selalu menginginkan harta atau menjadikan harta segala-galanya, sehingga akan terasa kurang terus ya. Walaupun hartanya sudah berlimpah, ya kurang terus. Walaupun teorinya dengan harta lebih kita bisa beribadah, semakin meningkatkan ibadah, beramal dan sebagainya. Tapi kita tidak sadar pembentukan diri kita ini sudah dibentuk oleh harta. Yang saya sampaikan tadi, kita bisa menjadi egois, bisa menjadi kejam, bisa menjadi lupa kita sebagai suami, bisa lupa menjadi sebagai anak, sebagai saudara, kita lupa sebagai sesama, sehingga egois ya, kita mementingkan diri kita sendiri. Kalaupun kita berbuat baik, itu tetap perhitungannya karena egois ya. Keuntungan apa kita?
apa yang kita dapat dan sebagainya. Itulah tanda-tandanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh energi harta, energi negatifnya. Walaupun kita beribadah ya dengan maksimal dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menaifkan atau menghilangkan atau memungkiri apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita ini belum terkoneksi dengan Tuhan, walaupun ibadah kita sudah maksimal, belum tersambung dengan Tuhan, belum ada kekuatan yang bisa kita mengendalikan harta. Kita ini masih dikendalikan harta. Sehingga hidup kita ini sebenarnya diperuntukkan atau digunakan harta. Makanya pikiran kita belum berubah. Pikiran kita selalu harta menjadikan segala-galanya. Sehingga akan terjadi secara otomatis kita merasa kurang terus dan sebagainya. Nah, yang bisa memberi kekuatan, menjadi benteng bagi hidup kita supaya kita tidak dikuasai oleh harta, ya tidak ada jalan lain. Kekuatan yang paling dasar ya adalah kekuatan Tuhan, energi Tuhan. Maka disitulah manusia sebenarnya harus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan ini punya iman yang luar biasa besarnya, luar biasa dasarnya. Nah, kekuatan iman itulah yang bisa mencegah atau melawan dari kekuatan harta. Itulah yang dikatakan saudara-saudara bahwa harta itu menjadi ujian bagi manusia. Karena selain Tuhan apapun yang namanya selain Tuhan itu mengandung dua sisi, yaitu positif dan negatif. Jangan seperti sederhana ya kita lihat bahwa harta itu hanya baiknya saja. Kita seakan-akan bisa mengaturnya, mengendalikannya, menggunakannya. Ya kembalinya kepada diri kita. Diri kita ini kalau lemah ya tidak bisa semudah seperti teori itu. Nah, kekuatannya ya fakta, nyata. Diri kita ada kekuatan enggak? Sudah terkoneksi dengan Tuhan enggak? Lah itu kita lihat kekuatannya. Nah, itulah sebabnya saudara, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya sering kita mendengar ya, karena kita terutama sebagai muslim ya, bahwa kita diperintahkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka mendekatlah kepadaku, kata Tuhan. Ya karena manusia dihadapkan pada tidak hanya hidup ini, tidak hanya dirinya sendiri, ada makhluk-makhluk lain di dunia ini yang semuanya aktif. Tidak kita aja yang aktif, yang hidup ya, semuanya kemungkinan juga akan, semuanya selain Tuhan pokoknya akan mempengaruhi diri kita. Karena kita di dunia ini sudah memang dihubungkan dengan semua itu. Nah, tapi kembalinya kuncinya ya pada manusia itu sendiri, diri kita sendiri. Diri kita ini seperti apa, kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Diri kita ini tidak ada kekuatan kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang dibandingkan dengan yang lain kecuali kekuatan energinya Tuhan. Maka diri kita ini sebenarnya kita siapkan supaya kita digunakan Tuhan, bukan digunakan oleh selain Tuhan. Apalagi harta yang menjadikan kita juga memiliki nafsu, keinginan. Bagaimana kita tidak menginginkan? Ya semua orang pasti menginginkan, tapi hati-hati. Kita harus melihat dulu siapa diri kita. Kalau diri kita lemah, ya otomatis alamatnya pasti kita akan dikuasai oleh harta. Nah itulah yang namanya ujian akan bisa mengambil kehidupan kita, akan dimiliki oleh harta. Untuk ujian yang terberat. Kita sebagai manusia punya kedudukan yang tertinggi, jangan sampai kita ini menjadi lemah di bawahnya oleh kekuatan harta. Tapi kekuatan harta lah yang sebenarnya harus dibawa diri kita. Sehingga kekuatan harta, energi negatifnya kita kuasai. Sehingga kita bisa menggunakan dengan jalan yang benar. Akan di jalan yang benar yaitu bisa menggunakan di jalan Allah. Itulah saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.